Matiin berapa? Iya Pak Abi. Berarti dia. Iya. Tos. Cukup ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bapak tos kersa ieu diwawancara ku abdi kanggo tugas CGP demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan ketika Bapak menghadapi dilema. Iya. Iya, jadi kalau dilema teh Pak, Bapak mau memutuskan di antara hal yang sama-sama benar. Kalau misalkan benar dan salah mah udah otomatis ya Bapak pasti mengambil keputusan yang benar, memihak yang benar. Ini mah ketika misalkan ada guru sama guru atau orang tua dengan guru, posisinya sama-sama benar. Nih, Bapak mau memutuskannya itu seperti apa? Nah, yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kalau ini mah dua-duanya benar atau kalau enggak ini mah benar satu salah. Bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Terima kasih Bu Sri. Pada saat ada keputusan yang dilema untuk seorang pimpinan, terutama keputusan tersebut memang dianggap untuk sementara itu kedua-duanya benar. Iya. Bapak biasanya untuk mengidentifikasi dulu beberapa hal berupa pertanyaan kepada pihak lain ya, yang dianggap bisa membantu untuk memberikan data sementara, sehingga pada saat nanti Bapak memutuskan itu bisa menjadi bahan untuk membuat keputusan yang terbaik ya di antara dilema keputusan tersebut. Bagus Pak jawabannya. Jadi Bapak mencari informasi lain ya Pak ya, mencari informasi lain mana nih yang akan menjadi dasar keputusan Bapak itu. Mencari informasi lain, mengumpulkan data lain gitu ya Pak ya. Nah, yang kedua, bagaimana Bapak mengambil keputusan ini benar tapi ini benar. Nilai yang Bapak pegang itu apa? Nilai kebaikan yang Bapak pegang itu apa ketika mau memutuskan? Tadi tahapannya memang pada saat Bapak ingin membuat sebuah keputusan, memang setelah punya data ya. Yang pertama itu kadang-kadang minta saran dari guru senior, kemudian yang kedua juga dari Bapak Ibu guru yang mungkin bisa dianggap bisa memberi saran juga. Kalau berhubungan dengan orang tua, biasanya dengan komite ya kita atau dengan curhat dulu gitu ya Pak ya. Curhat dulu ini ada pemeriksaan belum sampaikan perorangannya secara individu, secara umum saja ada permasalahan. Nah, keputusan yang diambil memang di dalamnya itu adalah keputusan yang paling terbaik, yang menguntungkan. Anggap kalau itu memang benar kedua-duanya itu menguntungkan kedua belah pihak. Adil betul ya Pak ya, adil. Sifatnya adil diambil dari seorang pimpinan. Iya betul. Untuk individu mungkin saja ada yang merasa tidak puas gitu kan untuk individu itu. Iya. Kalau untuk seorang pimpinan karena dianggap bahwa ini informasinya ini informasinya ini yang positifnya ini dan ini kekurangannya seperti ini. Itu menjadi bahan yang paling presentasi yang paling banyak itu diambil keputusan. Iya. Jadi Bapak itu dalam mengambil keputusan itu yang pertama, Bapak meskipun pasti ada yang merasa tidak adil, tapi Bapak berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin adil ya Bapak ya. Meskipun ya ada namanya manusia si Bapak meneh gitu gitu ya. Bahwa secara individu itu pasti ada yang merasa tidak adil gitu kan. Keadilan dan kebenaran ya Pak ya, yang merasa Bapak paling benar berdasarkan informasi. Ternyata ini yang paling benar karena di antara dua yang benar itu pasti ada yang paling benar ya Pak ya. Nah, tadi setelah Bapak mencari informasi, curhat ke yang Bapak anggap kompeten mungkin ya Pak ya, yang dapat membantu Bapak mengambil keputusan. Langkah berikutnya Bapak menimbang secara keadilan, secara kebenaran, oh ini Bapak baru mengambil keputusan. Nah, selama Bapak mengambil keputusan tadi, apa tantangan buat diri Bapak yang Bapak rasa, aduh ini teh berat pisan, nah gitu. Memang pada saat mengambil keputusan pasti ada tantangan ya. Satu, kita berusaha untuk menjadi seorang pemimpin yang tadi bersifatnya adil.
yang tidak anggap merugikan pihak lain ya. Karena dengan dasar tersebut kita akan dihargai oleh orang yang betul. diberi keputusan tersebut ya. Ya secara pribadi tentu saja kita menghadapi istilahnya siap untuk menanggung resiko pada saat Betul, kita sudah iya, membuat sebuah keputusan. Karena kan sebuah keputusan itu pasti ada ada resiko yang resikonya, harus iya, kita hadapi lah gitu ya betul, sebagai seorang pemimpin. Ya. iya, Dengan misalnya dikomplain atau merasa guru tersebut mungkin memandangnya sepihak gitu karena kan oh, kepentingan untuk yang lain misalkan, keputusan itu pasti ada berat sebelah, pasti hmm, ada pemikiran seperti itu. Ya. iya, iya, Jadi apabila kita untuk mengambil keputusan yang memang paling terbaik, kita usahakan disampaikan bahwa inilah keputusan yang paling terbaik di antara yang iya, baik gitu betul, kan. betul, Sehingga orang tersebut atau kebijakan tersebut bisa terima, diterima oleh kedua belah pihak atau hmm, pihak yang lain. iya. Jadi tantangannya itu ada rasa, ada apa ya, keberanian mengambil resiko Resiko, ya, Pak, ya, iya. mengambil resiko. Nah, gini, Pak, kalau Bapak nih dapet, apa itu guru, apa itu orang tua, sehari-hari nih ya, Pak, ya, Iya. jol-jol yang kayak gitu-gitu mah nggak aneh. Ya tahu teh baru sekarang, sama Bapak di sini jadi guru penggerak, beneran ya si Bapak teh setiap saatnya membuat keputusan gitu ya, dan si keputusan itu memang ada yang, harus selesai saat itu, ada yang Nanti Bapak ada. harus pikirkan dulu badanna ya kayak Bapak, nimbang heula gitu nya. Iya. Bapak kebanyakannya nih, ketika kasus-kasus berdatangan setiap hari, Bapak kebanyakan kasus itu diselesaikan di tempat saat itu juga atau Bapak mengambil waktu, nanti ya keputusan Bapak atau sehari lagi atau seminggu lagi, Bapak kebanyakan yang mana? Kalau untuk mengambil keputusan kita kan harus sifatnya tenang ya, Mmm, tenang, dingin gitu ya ya? tenang, tidak boleh tergesa-gesa ya. Apalagi yang berhubungan dengan hal yang sifatnya sesuai dengan permasalahan juga. Oh, tergantung Ya, masalah. ya. Mmm, Apakah permasalahan ini sangat darurat yang harus segera iya waktu betul. saat itu diputuskan atau bisa dipending dulu. Mmm, Ada beberapa hari untuk kita bisa mempertimbangkan bahwa keputusan itu nanti yang akan kita ambil A atau B atau C. Gitu. iya, Jadi relatif sesuai relatif dengan masalahnya. masalahnya. Betul, Ya. betul, Pak, setuju. Bagus sih si Bapak ngejawabnya. Gini ya, Pak, ya, Bapak biasanya nih, kalau misalkan si keputusan ini diambil saat ini, cocok kata Bapak ya, diambil saat ini. Mungkin nggak Bapak beberapa waktu yang akan datang, dengan seiring perkembangan peraturan yang beredar, mungkin ya, Pak, ya, dan lain-lain lah lingkungan kita, mungkin nggak Bapak mengubah keputusan Bapak? Ya. Setiap keputusan pasti yang pertama itu kalau secara dinas ya, kalau secara Mmm, dinas kan kita mengeluarkan SK. Di dalam diktum terakhir itu ada apabila di kemudian hari ada hal yang dianggap salah atau kurang dalam memberikan keputusan bisa diatur kembali, direvisi berarti direvisi gitu, kembali. direvisi. Jadi kalau yang sifatnya mungkin norma norma yang tidak tertulis mungkin pada saat itu harus dipertahankan. Tapi untuk Mmm, yang tertulis mah bisa ada perubahan sesuai mmm, dengan aturan yang berlaku. iya, iya. Nah gini ya, Pak, ya, ketika Bapak mengambil keputusan, contohlah yang lagi rame we ayeuna nya, pungli nih, lagi hangat-hangatnya pungli. Udah mah di berita juga kepala sekolah ini, kepala sekolah itu Hmm. berkasus KPK dan lain-lain. Bapak mengambil keputusan tentang pungli ini gimana nih? Untuk hal semacam itu kan kita kepada guru terutama yang sudah termasuk aparatur sipil negara ya, Iya, baik secara pribadi Bapak selaku kepala sekolah maupun kepada rekan Bapak dan Ibu guru itu harus disampaikan betul. bahwa itu adalah aturan yang harus kita Mmm, laksanakan, harus betul, kita taati. iya, Jadi apabila hal tersebut terjadi, kita akan mengambil resiko seperti itu. mmm, Antisipasinya kita di sekolah untuk menyampaikan informasi tersebut secara
betul, dan juga berdampak juga biasanya selain, kita di Bapak Ibu guru juga para orang tua. Kemarin Betul. kan waktu rapat dengan para orang tua, dengan koordinator kelas, kita sudah menyampaikan bahwa pungli di sekolah ini tidak boleh, Betul. ya, meskipun difasilitasi oleh orang tua. Kita antisipasi bahwa apabila hal tersebut terjadi, itu akan berdampak kepada tugas dari Bapak dan Ibu guru di Betul. sekolah gitu ya. Sehingga antisipasinya kita pencegahan untuk melarang. Iya. Ya, melarang tidak boleh hal ini untuk dilaksanakan di sekolah. Baik oleh Bapak dan Ibu guru maupun Orang atas tua. istilahnya inisiatif orang tua. Iya. Kalau sudah kita menyampaikan, kita nanti apabila ada permasalahan tidak terlalu disalahkan karena kita sudah melaksanakan sosialisasi atau pengarahan. Iya, betul Pak ya, karena uji yang pertama, keputusan yang kita ambil itu adalah uji legal. Jadi selalu kita tuh melanggar peraturan nggak ya? Melanggar peraturan nggak ya? Selalu ke sana ya Bapak ya. Karena kan ketika keputusan kita membahayakan diri kita sendiri, itu adalah hal yang pertama harus kita pikirkan adalah ketika kita melanggar peraturan itu berarti sudah membahayakan diri kita ya Pak ya. Makanya kita jangan pernah mengambil resiko melanggar peraturan gitu. Yang pertama ya mungkin zaman sekarang mah publikasi begitu intens ya Pak ya. Jadi ketika kita tidak sesuai peraturan udah otomatis itu bakal terpublikasi di luar kita mau atau tidak mau ya Pak ya. Misalnya, udah lah ini mah intern kita udah nggak bisa seperti itu, ini mah pasti keluar. Terkadang malahan Pak gini yang saya rasa mah ya, kita di antara sekolah belum ngobrolin ini, belum membahas ini, satu sama lain belum tahu, di luar udah ada yang tahu duluan. Nah itu menjadi uji yang kedua buat kita. Jadi ketika hal ini Bapak membuat keputusan A, kalau misalkan terpublikasi bakal nyaman nggak? Itu ya Pak ya yang jadi pikiran buat kita juga gitu. Nah yang berikutnya Bapak, gini, apa sih hal-hal lain yang menurut Bapak kalau tadi mah tantangan yang membuat Bapak berat, ini mah yang mempermudah Bapak mengambil keputusan itu apa saja di antaranya? Salah satu mungkin yang bisa sampai saat ini ya, kita bisa mengambil keputusan dengan hal yang dianggap agak ringan lah ya. Kalau kan mengambil keputusan itu memang sebetulnya berat sebetulnya kalau mengambil sebuah keputusan. Yang pertama kita jalin komunikasi ya dengan rekan kerja, rekan sejawat ya. Kemudian yang kedua koordinasi dengan komite juga kita dengan para orang tua. Pada saat kita menyampaikan sebuah informasi, disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan komunitas sekolah, kita pasti akan mendapat dukungan, ya pasti gitu kan, karena kita ada sifat yang pertama itu keterbukaan informasi, ya. Betul. Yang kedua juga ingin selalu bekerja sama, ya, dan sama-sama untuk bisa bekerja gitu kan, bahwa satu tujuan bahwa di sekolah kita ini harus kondusif, harus nyaman, harus aman gitu kan, tidak istilahnya banyak masalah yang dihadapi di sekolah ini. Iya, kalau saya mah sebagai bawahan Bapak ya Pak ya, sebagai bawahan Bapak, mungkin sebagai rekan juga Bapak, terasa sekali Bapak itu memang ketika mengambil keputusan itu, rasa atau nilai yang Bapak pegang itu memang komunikasi dan relasi. Bapak tuh selalu gitu ya, kalau mau mengambil keputusan itu ngobrol, nggak pernah ojol-ojol, saya nggak pernah misalkan kayak penempatan lah Pak. Justru di kelas 2 nggak pernah Bapak kayak gitu. Pasti ada obrolan. Dan ketika Bapak mengedepankan komunikasi, nomor 2-nya yang kita dapatkan saya sama Bapak itu adalah relasi. Relasi yang baik ya Bapak ya jadinya. Oh si Bapak teh berarti ke aku teh ada rasa percaya, ada rasa sebagai mitra gitu ya. Terus yang ketiga itu setelah Bapak komunikasi, menjalin relasi, timbul rasa kenyamanan. Jadi penting ya Pak ya kalau misalkan kita hirup sapopoe bebarengan, lamun aku geuleuh ka Bapak, nggak nyaman sama Bapak, iya, itu jadi pengaruhnya luas sekali, mungkin ke siswa, iya ke kinerja, ke semangat bekerja, itu akan dampaknya luas sekali. Jadi alhamdulillah saya mengalhamdulillahi
Bapak ditempatkan di sini ya karena Bapak betul yang pertama itu komunikatif sekali. Nuhun ya, Pak, ya. Sama-sama. Nah, yang berikutnya nih, udah pertanyaan terakhir. Apa sih pembelajaran buat Bapak selama Bapak mengambil keputusan itu kan otomatis kita mengambil pelajaran-pelajaran ya, Pak, ya. Ketika mengambil keputusan A, ada pelajaran ini. Ketika keputusan T diambil secara begini, ada pelajarannya gini. Pelajaran apa saja yang Bapak dapatkan ketika Bapak mengambil keputusan itu atau setelah mengambil keputusan? Eh, Mungkin pelajaran yang didapat pada saat kita mengambil sebuah keputusan. Satu itu yang tadi oleh Bu Sri sampaikan, kita berupaya untuk hidup selalu berkomunikasi, ya. Jadi pada saat kita selalu berkomunikasi, insya Allah permasalahan itu akan ada solusi, Iya, ya. iya, iya. Kemudian yang kedua, kita selalu koordinasi atau relasi, ya, Hmm, dengan berbagai pihak gitu kan. iya. Sehingga orang tersebut juga memberikan sarannya itu karena merasa diminta, berarti ada kepercayaan yang Betul. disampaikan oleh baik rekan kerja, Bapak dan Ibu guru maupun pihak lain. Karena Hmm, kita meminta saran itu pasti dianggap bahwa itu adalah sebuah hal untuk bisa jadi bahan pertimbangan, ya. Jadi pembelajarannya satu, yaitu kita belajar untuk terus saling berkomunikasi, terus juga saling apa, punya banyak relasi, ya. iya. Kemudian juga kita pada saat mengambil keputusan itu harus belajar juga bijaksana, ya. Betul. Bijaksana, bijak sini, Bijak sini. bijaksana, bijak situ. Jangan ke sana saja Iya. ya. Jadi kita terus menjaga istilahnya kenyamanan, Hmm, keamanan lah, ya. iya, Coba kalau tidak nyaman pasti tidak aman, iya, iya. ya. Jadi harus nyaman di satu sekolah. Bapak juga kan sebetulnya di sini setelah ya istilahnya beradaptasi lah. Kita berupaya dengan eh, pengalaman-pengalaman ya di Hmm, organisasi iya, gitu kan. iya. Karena pengalaman di organisasi itu banyak sekali sebetulnya Bu Sri, Betul, ya. iya. Banyak tantangannya. Jadi Mhm, tidak semua orang juga setuju, iya, pasti ada yang kontra. Nah, betul. di sana kita harus bisa melihat nih berapa persen yang Iya, iya. setujunya, berapa persen yang Tidak, iya, kontranya. Iya. iya, Jadi pada saat 2/3 itu menyetujui, dianggap 2/3 nih. iya. Berarti keputusan yang kita ambil nih sangat bagus nih 2/3. Oh, iya, Nah, iya. itu yang bisa kita Mmm, eksekusi menjadi sebuah keputusan gitu, iya. ya. Pak, gini ya, kalau misalkan Bapak kan selama ini ngambil keputusan berdasarkan data, berdasarkan informasi. Pernah nggak Bapak ngambil keputusan berdasarkan feeling, intuisi, "Sigana ini bener." Pernah nggak? Karena intuisi kita, hati nurani kita itu memang tidak bisa dibohongi ya, Pak, ya. Mhm. Memang ada kecenderungan hati kita memutuskan apa. Pernah nggak berdasarkan intuisi Bapak memutuskan itu? Pasti seorang pimpinan itu ada juga aspek secara prerogatifnya kan, Mhm, secara istilahnya intuisi sendirilah, perasaan sendiri gitu. mhm. Bahwa kepala sekolah misalnya mempercayakan guru ini Iya, bertugas iya, di iya. kelas berapa, itu adalah Iya, feeling dari kepala sekolah. iya. Sambil kita meminta juga Tetap pendapat ya? dari Heeh. orang yang akan ditugaskan. Karena ke sisi Mmm, manajerial itu ada 2 prinsip kan. Prinsip kita harus selalu membuat keputusan sendiri, juga keputusan itu bisa saja kita sharing dulu dengan mmm, rekan kerja, ya, iya, yang sifatnya bisa kedua pihak istilahnya saling menguntungkan lah kan gitu, ya. nyaman ya Mhm. keduanya. Terus gini Pak, tadi mah ya percaya kepada hati nurani ya Pak ya, yang ke berikutnya, Bapak kan sebelum menjadi kepala sekolah dulu pasti jadi Mhm. guru dulu ya Pak ya. Iya. Ada nggak atasan atau mungkin rekan atau mungkin figur yang jadi panutan Bapak ketika mengambil keputusan? Misalkan gini, Bapak mau ngambil keputusan, pungli lagi lah yang gampang ya. Kalau misalkan si Bapak itu nih di posisi saya akan mengambil keputusannya seperti apa. Jadi Bapak tuh punya figur untuk mengambil keputusan teh ada nggak?
Paling lihat dari kejadian-kejadian, Oh, ya. histori ya? Jadi berdasar kejadian-kejadian, misalkan, oh ini sekolah ini Hmm, atau lembaga ini, gitu ya, iya. ada peristiwa, apalagi ya udah masuk ke media, gitu Hmm, kan. Berarti kita harus selalu berhati-hati, iya, ya, dalam betul. mengambil keputusan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau secara personal, karena ya apa, tiap orang itu ada kekurangan dan ada kelebihannya ya. Iya, Jadi kita kadang-kadang agak sulit juga untuk mencari idola gitu ya. figur idola gitu kan, Iya, iya. tidak langsung berhubungan secara langsung, Hmm, apalagi dalam pengelolaan keuangan misalkan di sekolah iya. kan kadang-kadang eh, memang agak tertutup ya. Jadi Hmm, transparan tapi memang tertutup juga gitu ya. hmm. Ada poin-poin yang memang harus Iya, disampaikan, dipublikasikan. ada Hmm, poin-poin juga yang harus internal. iya, betul. Karena kalau kepala sekolah kan jabatan istilahnya birokrasi ya, awas jabatan itu birokrasi yang memang ada eh, istilahnya rahasia yang harus Iya, betul, dijaga betul, ya, betul. rahasia Jadi, yang harus punya 2 wajah ya, Pak, ya, si ya, si keuangan mah memang betul, Pak. Jangankan keuangan sekolah, institusi besar, kita aja di rumah di mungkin rumah juga sama, 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 iya yang ini sama, mah harus harus tahu, tahu yang ini ini mah mah cukup kita iya, saja gitu betul. kan gitu. Jadi, ya gitulah, semuanya harus bijak teh ya, Pak, ya, harus balik lagi Ya harus bijak. juga belajar dari orang lain yang Iya, oleh kita observasi lah, iya, betul, diamati gitu kan, betul, betul. bahwa kita pun jangan seperti ini Mhm, betul, gitu Pak, kan, betul. kita mah Karena harus si lebih baik kan. si pengalaman orang lain kan pengalaman itu guru terbaik, bukan pengalaman kita sendiri yang Iya kita jadikan gitu, guru, iya pengalaman orang lain juga orang lain juga berharga sama, ya. iya. Betul, Pak. Alhamdulillah beres, Pak. Sekarang mah kita tinggal foto.